Bab 3. Hidup dan aktivitas di dunia malaikat. Di dunia malaikat, kita dapat melihat seluruh alam semesta hanya dalam 1 jam tanpa dibatasi oleh kecepatan. Di kitab Daniel tertulis, bila Daniel mulai berdoa sekitar jam 3 malam, malaikat Gabriel sudah datang dan mengantar pesanan Tuhan kepadanya. Menurut astronom-astronom, garis tengah bima sakti kita adalah 100.000 tahun cahaya dan terdapat 200 miliar matahari di dalam bima sakti. Apalagi terdapat 200 miliar bima sakti di dalam alam semesta. Di pusat alam semesta yang luas, di mana terdapat 200 miliar bima sakti ada kota Tuhan, yaitu Yerusalem Sorgawi, seperti difirmankannya di Ibrani pasal 12 ayat 22 hingga 23. Di dalamnya terletak tahta Tuhan. Ketika Tuhan mendengarkan doa Daniel yang di bumi di atas tahtanya, yaitu pusat alam semesta yang jauh ratusan juta tahun cahaya, dan mengutus malaikat Gabriel kepadanya, saat Daniel masih berdoa. Di dunia malaikat, bahkan perapian yang panas memanas ribuan suhu, tidak berpengaruh kepada malaikat atau orang benar di sorga. Terdapat bukti yang jelas akan fakta ini. Sadrah, Mesah dan Abednego, 3 teman Daniel telah dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, telah dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Tetapi api itu tidak merusak tubuh mereka. Dan di dunia malaikat tak seorang pun dapat membunuh malaikat atau roh orang benar selain Tuhan. Baik dengan rantai maupun dengan belenggu di penjara tak dapat mengikat mereka. Ketika Rasul Petrus dipenjarakan, sekalipun di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit, malaikat-malaikat dapat bebas keluar masuk, sehingga pintu itu terbuka dengan sendirinya. Maka Petrus telah dilepaskan secara aman. Dan di dunia malaikat, mereka menikmati makanan dan minuman yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Rasul Yohanes telah menulis seperti berikut. Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Buah dari pohon kehidupan dan air kehidupan yang disebut di atas, bukan benda yang kelihatan. Itulah makanan ajaib yang dibuat oleh sabda Tuhan. Sungai air kehidupan mengalir dari tahta Tuhan dan anak domba itu, dan di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Maka manusia tidak dapat mengungkapkan bahkan seperti 10.000 dari kemuliaan dunia malaikat, dengan hikmat dan pengetahuannya sendiri.